Nah, teman-teman, pada video kali ini Mas Mantri ingin memberikan informasi tentang program-program rekrutmen perawat Indonesia yang pernah ada, yang dijalani oleh baik lewat G2G atau B2B ya, yang pernah ada dan masih berlangsung pada saat ini. Proyek pertama yang pernah ada yaitu diawali pada sekitar tahun 1990-an guys. Namanya adalah proyek International Nursing Training Program. Nah, INTP ini merupakan cikal bakal dari IHTP. Nah, INTP itu adalah rekrutmen bahkan lulusan-lulusan SMA. Jadi mereka yang belum punya basic background kesehatan sama sekali ya, mereka direkrut untuk dijadikan perawat. Jadi sekolah perawat di Belanda. Kemudian setelah itu ya bekerja gitu loh. Nah, di dalam proyek INTP ini ada dua bagian ya. Jadi satu memang yang sama sekali tidak ada basic, jadi lulusan-lulusan SMA pun direkrut yang berminat untuk dididik menjadi perawat, dan ada juga memang yang sudah punya basic daripada ilmu kesehatannya, jadi lulusan SPK atau lulusan akademi keperawatan. Proyek INTP ini diadakan oleh PT Binawan Inti Utama, dan PT Binawan ini yang kemudian juga melaksanakan program-program atau rekrutmen daripada proyek IHTP ya. Nah, konon sayangnya proyek INTP ini tidak berjalan semulus yang diinginkan. Tetapi proyek ini sudah melahirkan juga perawat-perawat handal. Seperti yang Mas Mantri bisa kasih contohkan adalah Uda Satria Gunawan. Saat ini beliau sudah menjadi perawat ICU di salah satu rumah sakit ternama di Schiedam. Nah, beliau merupakan salah satu garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan pada saat-saat masa kritis ketika Belanda menghadapi pandemi corona. Contoh yang lain yang dihasilkan dari proyek INTP adalah Mbak Enik. Beliau saat ini sudah menjadi dosen keperawatan di mana beliau mendidik bule-bule untuk menjadi tenaga kesehatan. Nah, cuman sekali lagi sayangnya proyek ini tidak berjalan mulus dan kemudian proyek ini berubah menjadi IHTP. Jadi bedanya International Nursing Training Program sama International Health Training Program itu pada saat INTP masih ada perekrutan dari tamatan SMA. Tetapi kalau IHTP itu sudah benar-benar direkrut mereka yang hanya memiliki basis kesehatan saja. IHTP alhamdulillah berlangsung lama. Jadi setelah tahun 90-an itu terus menelurkan kader-kader, jadi perekrutan dan juga pemberangkatan kandidat ke Belanda secara beruntun atau terus-menerus ya. Normalnya sih setiap 3 bulan. Kadang mungkin ada yang lambat-lambat dikit, dan itu berlangsung sampai pada tahun 2003 di mana Mas Mantri itu berada di grup terakhir daripada proyek IHTP ini. Tepatnya di akhir bulan Agustus tahun 2003, Mas Mantri bersama teman-teman satu grup berjumlah 13 orang datang ke Belanda. Jadi itu merupakan akhir daripada proyek IHTP, karena setelah itu kemudian tidak ada lagi. Oh ya, Mas Mantri juga ingin memberikan informasi bahwa pada tahun 2002 itu ada juga perekrutan perawat-perawat dengan basis ilmu kesehatan jiwa, di mana pada saat itu perekrutannya ya dikhususkan untuk perawat di rumah sakit jiwa di berbagai kota di Belanda. Salah satu contoh yang saat ini masih berada di Belanda adalah Pak Syafi'i Kamil, di mana beliau pernah diberikan amanat sebagai ketua organisasi perawat di Belanda. Nah, namun sayang sekali juga proyek daripada perawat jiwa ini juga tidak berlangsung. Jadi hanya satu kali saja dan kemudian tidak ada lagi sampai saat ini. Nah, selanjutnya cukup berlangsung lama, tidak ada proyek lagi karena situasi politik dan kebijakan Eropa yang semakin keras untuk memperketat kerja luar negeri. Nah, kira-kira kalau tidak salah pada tahun 2008 baru kemudian ada lagi, pengadaannya adalah swasta. Saya lupa nama perusahaannya, tetapi
Perusahaan ini bekerja sama dengan salah satu perawat yang sudah kembali ke Indonesia. Nah, seorang perawat ini mengadakan perekrutan dan menghubungi teman-teman yang sudah pernah ke Belanda, kemudian direkrut kembali, dan pada akhirnya berangkat. Kerjasamanya dilakukan dengan salah satu instansi kesehatan di Eindhoven, di daerah sana. Tapi juga kemudian proyek ini hanya sekali berjalan saja, tidak berlangsung lama. Oh ya, pada saat masa IHTP itu juga ada proyek yang namanya proyek dari Stichting Matahari. Proyek dari Stichting Matahari ini adalah perekrutan perawat-perawat yang kemudian ditempatkan di rumah sakit. Nah, kalau IHTP memang programnya adalah untuk elderly care ya. Jadi memang perawatan untuk kaum manula, lebih dikhususkan ke sana. Dan kalau Stichting Matahari ini memang perekrutan untuk ditempatkan di rumah sakit. Saya kurang tahu persis ini proyeknya berlangsung berapa lama. Nanti mudah-mudahan Mas Mantri bisa mewawancarai salah satu perwakilan dari mereka yang saat ini masih juga berada di sini ya, perawat-perawat dari Stichting Matahari itu, untuk mengetahui lebih lanjut tentang proyek Matahari. Sayangnya proyek Matahari ini juga tidak berlangsung lama. Nah, setelah itu baru kemudian yang Mas Mantri ceritakan tadi adalah proyek dari salah satu perusahaan swasta yang bekerja sama dengan mantan perawat yang pernah di Belanda. Nah, selanjutnya juga kemudian berlangsung cukup lama, baru kemudian Mas Mantri mendengar kabar tentang proyek Stichting atau Yayasan Nusantara. Nah, Stichting Nusantara ini merupakan salah satu instansi kesehatan di mana pasiennya itu memfokuskan pada klien-klien yang berbasis keindonesiaan. Jadi artinya mereka yang memiliki darah Indo atau berkaitan dengan Indonesia. Mas Mantri sendiri memang tidak begitu paham tentang proyek Nusantara ini. Tapi proyek ini juga kalau tidak salah hanya berlangsung satu kali dan setelah itu tidak ada kelanjutannya. Konon sih proyek Stichting Nusantara ini diinisiasi oleh salah satu diaspora Indonesia yang berada di Belanda. Tetapi sekali lagi proyek ini tidak berlangsung lama, jadi hanya satu kali dan kemudian Mas Mantri tidak mendengar kabarnya lagi. Insya Allah Mas Mantri akan coba untuk mencari informasi tentang proyek ini kepada salah satu perawat, teman sejawat yang pernah mengikuti proyek ini. Bagaimana detailnya ya. Nah, kemudian selanjutnya, sebagaimana yang Mas Mantri sering ceritakan di dalam vlog-vlog Mas Mantri, yaitu adalah proyek Yomema. Proyek Yomema ini diawali sekitar 2 tahun yang lalu dan pada November tahun kemarin, 2021, sebanyak sekitar 64 perawat didatangkan ke Belanda dan saat ini sedang mengikuti stasiere disebar di beberapa kota seperti Assen, kemudian juga Lelystad, Almere, dan ada di Rotterdam. Nah, proyek Yomema ini masih berlangsung sampai saat ini. Mas Mantri sendiri juga tidak berkaitan atau tidak terjun langsung di dalam proyek ini ya. Jadi ini loss atau terlepas daripada proyek. Mas Mantri hanya memberikan informasi kepada kalian. Nah, proyek selanjutnya yang Mas Mantri dengar adalah proyek perekrutan tenaga perawat ICU guys. Tapi sebelum itu Mas Mantri mendengar kabar langsung dari PT Binawan bahwa mereka akan menghidupkan kembali proyek International Health Training Program yang sejak dulu ada. Jadi mereka ingin juga melakukan perekrutan perawat-perawat Indonesia untuk dikirimkan bukan hanya ke Belanda tetapi juga ke Jerman. Sebagaimana yang Mas Mantri paparkan di video sebelumnya bahwa memang IHTP ini sudah banyak pengalaman ya, banyak pengalaman merekrut dan kemudian memberangkatkan perawat-perawat Indonesia ke luar negeri. Jadi banyak sekali jasa PT Binawan ini kepada teman-teman perawat. Mereka mengirimkan bukan hanya ke Belanda, tapi juga sudah mengirimkan ke Australia dan yang sebagaimana rahasia umum, mereka berlangganan untuk mengirimkan tenaga-tenaga perawat ke Timur Tengah. Ya, jadi kalau kalian minat untuk bekerja ke luar negeri, silakan ke PT Binawan, guys. PT Binawan merupakan PT yang Mas Mantri juga sangat rekomendasikan sekali. Karena PT ini merupakan PT yang terpercaya. So, guys, jadi yang terakhir yang Mas Mantri baru dengar adalah proyek perekrutan perawat ICU ke Belanda. Mas Mantri sebenarnya baru mendapatkan info ini dari beberapa teman yang mend-DM Mas Mantri lewat IG ya. Dan Mas Mantri sempat kaget
Tapi jujur saja memang sebelumnya Mas Mantri sudah mendengar kabar dari beberapa media tentang adanya rencana perekrutan tenaga perawat ICU dari Asia. Tapi pada saat itu yang Mas Mantri tahu adalah rencana pengambilan atau perekrutan tenaga perawat dari Filipina, bukan dari Indonesia. Mas Mantri beberapa hari yang lalu mendapatkan kabar tentang adanya proyek rekrutmen tenaga ICU ini untuk ke Belanda. Seperti yang ada di pamflet ini ya. Nah, Mas Mantri nanti akan cari informasinya bagaimana tentang perekrutan ini. Mudah-mudahan nanti Mas Mantri bisa memberikan informasi lebih lanjut tentang proyek ini ya. Jadi itulah program-program atau proyek-proyek yang sudah atau sedang berjalan pada saat ini. Jadi buat kalian ya teman-teman perawat yang kalau misalnya sangat ingin memiliki pengalaman ke luar negeri, silakan kalian untuk mengikuti proyek-proyek ini ya. Subscribe channel Mas Mantri ini untuk mendapatkan informasinya supaya jelas dan supaya nggak salah langkah. Ya mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian semuanya dan jangan lupa untuk melihat video selanjutnya karena Mas Mantri akan mencarikan informasi tentang perekrutan perawat ICU ke Belanda ini. Semoga sekali lagi bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel Mantri Fun.